Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat. Selamat datang di pembelajaran teknik otomotif. Semoga kalian terus tetap semangat dan tetap selalu bisa menyempatkan untuk belajar. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mendiagnosa dan memperbaiki sistem starter. Dan kalian diharapkan menonton video ini sampai akhir agar bisa paham dan tidak salah paham. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, sebelum kita masuk materi, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuannya adalah setelah menonton video ini, penonton dapat memahami bagaimana caranya mendiagnosa dan memperbaiki kerusakan sistem starter. Dan langsung saja kita ke materinya. Sistem starter merupakan komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan mesin. Komponen ini berfungsi untuk mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi energi mekanik. Karena komponen starter ini sangat penting pada kendaraan, bagaimana jadinya kalau sistem starter bermasalah? Itu pasti menyulitkan pemilik mobil. Oke, kita langsung saja bahas gangguan-gangguan pada sistem starter. Penyebab mobil tiba-tiba mati dan tidak bisa di-starter kerap dialami oleh para pengendara dan diikuti dengan rasa panik. Ini hal yang harus dilakukan saat mengalami kondisi mobil tiba-tiba mati dan tidak bisa di-starter. Menghadapi kondisi mobil tiba-tiba mati dan tidak bisa di-starter adalah hal yang sangat menjengkelkan. Hal tersebut bisa semakin memperburuk situasi ketika orang yang mengalami hal tersebut sedang dalam keadaan mendesak, saat sedang beraktivitas dan kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari. Penyebab mobil tidak bisa di-starter. Demi menghindari kondisi di atas, berikut penyebab dan cara mengatasi mobil tidak bisa di-starter yang harus dipahami. Yang pertama, aki bermasalah. Kondisi aki soak merupakan permasalahan utama yang biasanya menjadi penyebab mobil mogok. Apabila dipaksakan, hal tersebut bisa memicu masalah kerusakan pada komponen lain yang tidak kalah penting. Kedua, kerusakan dinamo start. Selain aki, dinamo starter juga menjadi penyebab dari kondisi mobil tiba-tiba mati dan tidak bisa di-starter. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan kondisi bostel dinamo starter yang aus. 3. Alternator. Alternator adalah bagian yang berfungsi untuk menyuplai daya listrik yang dihasilkan oleh aki ke semua bagian yang membutuhkan tenaga kelistrikan, termasuk salah satunya mesin. Ciri-ciri dinamo starter mobil yang rusak. Kerusakan pada bagian dinamo starter mobil sebetulnya sangat mudah untuk dideteksi karena ada berbagai ciri yang menjadi indikasi yang akurat. Pastikan Anda memperhatikan berbagai ciri kerusakan dinamo starter yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi mendesing dan gemertak. Adanya sebuah bunyi yang gemeretak biasanya diakibatkan dari adanya kaitan antara gigi dan gear pinion dengan gigi yang terdapat pada ring gear mesin. Ketika Anda menemukan gear pada dinamo starter itu rusak atau aus, tentu akan menimbulkan suara yang gemeretak. Pada saat suara semakin keras, itu tandanya kerusakan yang terjadi sudah sangat parah. Faktor lain yang sering terjadi yaitu munculnya suara yang sangat mendesing ketika mobil di-starter atau mulai dihidupkan. Biasanya bunyi yang mendesing akan terjadi saat bearing one way yang ada di bagian pinion gear mengalami kerusakan. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada poros armatur yang seharusnya memberikan sebuah putaran untuk pinion gear dan malahan berputar dengan sendirinya atau sering disebut dengan starter loss. Kondisi ini akan membuat suara menjadi sangat mendesing, namun tidak ada tanda-tanda bahwa mesin akan ikut berputar. Yang kedua, mesin sulit di-starter. Dalam kondisi panas, ciri lain dari sebuah dinamo starter mobil yang rusak yaitu membuat mesin menjadi sangat sulit untuk di-starter. Dalam kondisi mobil yang habis dipakai,
sebentar atau masih dalam kondisi yang panas. Ketika mobil dibiarkan terparkir dalam waktu yang cukup lama atau mesin dingin, maka mesin akan lebih mudah untuk dinyalakan dan mesin tidak akan menunjukkan gejala apapun. Dengan begitu, mobil bisa dipakai dengan lancar dan aman. Jika Anda mengalami kerusakan dalam menyalakan mobil saat mesin mobil dalam kondisi yang panas, tentu hal tersebut diakibatkan adanya resistensi kumparan yang jumlahnya semakin besar. Ketika nilai tahanan yang berada di dalam suatu kumparan akan semakin membesar. Hal ini akan berdampak pada arus listrik yang tertahan dan tidak akan bisa mengalir dengan sempurna ke bagian kumparan pada saat arus listrik tertahan atau tersendat. Maka otomatis mesin akan menjadi lebih sulit untuk dihidupkan. Ketiga, mobil tidak bereaksi saat di starter. Ketika adanya reaksi dari sebuah dinamo starter, maka hal tersebut bisa menjadi pertanda kalau dinamo starternya sudah mengalami kerusakan. Kemungkinan terbesar penyebab kerusakan adalah putusnya sikring di bagian dinamo. Sikring yang terputus biasanya akan menandakan bahwa jalur kelistrikannya akan mengalami konsleting atau hangus terbakar. Kondisi tersebut biasanya akan memicu munculnya karbon brush dan gulungan tembaga yang biasanya akan ikut terbakar. Keempat, aki sudah habis atau soak. Ciri dinamo starter rusak juga bisa terlihat dari aki atau baterai yang sudah mulai lemah, bahkan sudah mulai soak. Ketika aki mobil mulai soak, maka akan berdampak pada sistem starter mobil yang mulai melambat dan tidak mampu mengeluarkan sistem pengapian. Kondisi seperti ini sangatlah mudah untuk dikenali, lantaran ketika Anda menyalakan mobil akan muncul suara starter yang tidak normal atau putus-putus. Hal itu menandakan bahwa voltasenya tidaklah cukup atau bahkan sangat menurun. Silahkan Anda mengecek bagian aki mobilnya, karena bisa saja bahwa sambungan baterai kotor, konslet, dan habis. Jika menemukan aki mobil yang sudah mendapatkan gejala tersebut, maka kita harus mengganti aki mobil dengan aki mobil yang baru. Penyebab dinamo starter mobil menjadi rusak. Ketika Anda menemukan starter mobil yang tiba-tiba rusak, tentu akan sangat menyulitkan dan membingungkan. Setidaknya, ada beberapa faktor penyebab yang biasanya menjadi faktor penting kerusakan pada starter mobil. Yang pertama, dinamo dipaksa bekerja. Dinamo starter rusak bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan salah satunya akibat terlalu memaksa kerja dinamo padahal mesin tidak bisa menyala. Jika kerja dinamo terus dipaksa, maka akan membuat dinamo starter menjadi cepat rusak. Ketika Anda memaksakan kerja dari dinamo, maka akan membuat dinamo menjadi panas dan saat kondisi dinamo panas, maka berpotensi membakar berbagai komponen lain yang ada di mesin. Pastikan memberikan waktu hingga beberapa menit dan silahkan coba lagi. Kedua, bagian dari karbon brush. Di dinamo starter sudah habis hal lain yang bisa menyebabkan dinamo starter menjadi tidak dapat berfungsi atau rusak, yaitu akibat habisnya karbon brush yang berada di bagian dinamo starter. Ada berbagai tanda yang muncul saat dinamo starter sudah mulai habis, yaitu putaran dinamo yang seringkali melemah dan biasanya memunculkan suara yang aneh saat mobil di starter. Ketika Anda merasa Anda sebuah permasalahan dengan dinamo starter mobil, Anda bisa memeriksa karbon brush. Jika bagian tersebut sudah tidak memungkinkan lagi, maka harus segera menggantinya dengan karbon brush yang baru. Ketiga, aki mobil yang bermasalah. Penyebab terakhir yang biasanya menjadi kendala starter mobil tidak bisa berfungsi adalah adanya permasalahan di bagian aki mobil. Pada dasarnya, aki mobil merupakan bagian yang paling penting yang menunjang kelistrikan pada suatu mobil. Ketika adanya permasalahan di bagian aki mobil, maka starter tidak akan bisa berfungsi dengan baik dan hal ini biasanya disebabkan akibat lemahnya suplai listrik dari aki ke bagian dinamo mobil. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Untuk detail materinya silahkan kunjungi link di deskripsi, karena link di deskripsi akan lebih mendetail tentang pembahasan sistem starter dan permasalahannya, tentang cara
membongkarnya, tentang cara memperbaikinya, dan tentang cara mendiagnosanya akan lebih detail di link deskripsi. Oke, mungkin itu saja. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa tetap semangat untuk membuat video-video pembelajaran seperti ini. Dan sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan kata-kata, dan saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.